Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa hadir di majelis ini untuk mengkaji tentang pokok-pokok agama Islam, yaitu permasalahan-permasalahan tentang ilmu akidah. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah menyebutkan bahwa tingkatan orang dikatakan menguasai ilmu itu apabila dia sudah mengetahui suatu cabang ilmu dari A sampai Z, dari hulu ke hilirnya itu sudah tahu semuanya. Mengetahui ilmu sebagai satu kesatuan, satu bangunan, bukan sekedar pengetahuan umum saja. Akan tetapi ilmu ini mulai dari pondasinya, kemudian tiangnya, kemudian atapnya, dia tahu semuanya. Dan di level yang lebih tinggi lagi, yaitu dia bisa menjawab masalah-masalah yang sekiranya nanti akan ada di dalam ilmu tersebut. Kalau kita belajar tentang bahasa Arab misalkan, maka kita mengetahui kaidah-kaidah tentang bahasa tersebut dari awal sampai akhir. Kemudian ada beberapa hal yang keluar dari kaidah, maka kita bisa menjawab. Ketika kita belajar misalkan dalam bahasa Arab itu ada dua model kalimat, ya. Ada yang namanya jumlah ismiyah, ada yang namanya jumlah fi'liyah. Kalau bahasa Inggris kita punya kalimat verba dan nomina. Nah, di dalam bahasa Arab, dalam jumlah ismiyah itu terbuat dari dua unsur, yaitu mubtada dan khabar, atau dalam bahasa Indonesia ada subjek dan predikat. Mubtada dan khabar ini harus sama jenisnya. Dalam bahasa Arab jenis kata itu ada dua, ada yang laki-laki, ada yang wanita. Harus sama laki-laki, kalau wanita ya harus sama wanita. Kita mengatakan Zaidun qaimun, Zaid berdiri. Enggak boleh kita mengatakan Zaidun qaimatun. Sebaliknya kita mengatakan Fatimah qaimatun. Enggak boleh kita mengatakan Fatimah qaimun, karena qaimun itu untuk laki-laki. Harusnya Fatimah qaimatun. Nah, ini adalah kaidah kita pelajari. Seiring kita belajar, kita baca hadis Nabi SAW. Misalkan kita ngaji kitab Arba'in Nawawiyah, 42 hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi, dipilih karena mengandung tentang pokok-pokok agama Islam. Di sana ada hadis yang bunyinya Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah.
Ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Terus kita tarik ke dalam ilmu bahasa Arab yang tadi kita pelajari. Ad-dinu itu subjeknya, nasihat itu predikatnya. Kok ini berbeda jenisnya? Ad-dinu laki-laki mudzakkar, an-nasihat wanita, ada tak marbutohnya. Oh ini masalah ini, ya kan? Saya belajar kemarin bahwasanya mubtada itu kalau mudzakkar maka khabarnya juga harus mudzakkar. Tapi kenapa di sini ad-dinu laki-laki jenisnya, kemudian nasihat jenisnya muannats wanita? Nah, kalau kita sudah bisa menjawab masalah yang seperti ini, yang keluar dari kaidah, oh berarti kita sudah menguasai ilmu bahasa Arab. Nah, itu adalah ilmu yang mungkin kalau kita salah efeknya enggak terlalu parah ke dalam agama kita. Tapi ilmu yang satu ini yang akan kita pelajari ini kalau kita mendapatkan masalah dan tidak bisa menjawab, tidak jarang orang itu tersesat. Orang itu keluar dari agama Islam, atau bahkan kadang-kadang memilih jalur ajaran-ajaran yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Seperti kalau zaman sekarang ya, kita kenal ada namanya sekularisme. Sekularisme itu mereka memiliki pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh agama mereka. Awal munculnya dari agama Kristen, di mana gereja itu memonopoli ilmu, semuanya harus lewat gereja. Kalau nggak lewat gereja nggak boleh. Akhirnya apa? Mereka punya pertanyaan-pertanyaan yang katanya harus lewat gereja, ternyata gerejanya nggak bisa menjawab. Ya, akhirnya mereka memisahkan diri. Udahlah urusan gereja dan urusan negara biar diurusi oleh Kaisar Romawi. Nah, disitulah muncul pemisahan, dikotomi antara urusan negara dan urusan agama. Namun hal ini tidak berlaku di dalam agama kita. Agama Islam adalah agama yang syamil kamil, adalah agama yang universal, adalah agama yang lengkap. Semua aspek kehidupan dibahas di dalam ajaran Islam. Makanya kita tidak mengenal yang namanya istilah sekularisme. Di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, ya al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untukmu agamamu, kata Allah. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan kenikmatanku atasmu. Wa raditu lakumul Islam dina, dan aku ridha, kata Allah, Islam sebagai agamamu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ketika kita belajar Islam tentunya kita tidak bisa langsung menguasai semuanya. Kita kemarin membahas tentang apa sih hakikat ilmu itu, ya. Dan kita katakan ilmu itu adalah ilmu yang paling bermanfaat. Dan yang paling bermanfaat bagi kita adalah ilmu tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin, yang menguasai alam semesta ini. Ya. Bagi orang-orang yang tidak mempercayai alam gaib, mereka hanya menggunakan akal mereka. Ketika mereka menemukan masalah-masalah yang di luar nalar mereka, kebingungan. Akan tetapi umat Islam tidak, alhamdulillah. Contohnya di dalam kehidupan kita menghadapi musuh, dan musuh kita itu ada musuh yang terlihat, ada musuh yang tidak terlihat. Musuh yang terlihat siapa? Manusia. Obatnya mudah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Balaslah dengan balasan yang lebih baik. Niscaya orang yang ada permusuhan dengan dirimu akan menjadi seperti teman yang sangat dekat. Ada yang bertanya, Ustadz, saya ngaji sekarang, saya mulai hijrah, pakaian sudah mulai istiqomah,
ngaji sudah mulai istiqomah, tapi saya dimusuhi oleh keluarga saya. Solusinya bagaimana? Ajak makan. Masih musuhi, ajak makan lagi. Masih musuhi, ajak makan lagi. Diajak makan 10 kali, apa nggak sungkan orang itu musuhi? Ya kan? Yang awalnya nggak suka, oh ternyata orang ini sekarang sejak ngaji, sejak belajar Islam semakin baik, semakin banyak sedekah, semakin banyak memberi hadiah, senyum, selesai. Tapi kalau musuhnya setan, jin, nggak bisa kita kasih hadiah. Ya, apa yang kita lakukan? Ya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika beliau tafsirkan surat Al-Fatihah, kalau musuh manusia itu solusinya kasih hadiah, selesai. Kalau musuhnya jin, kasih sesajen, tambah gede dia. Apa solusinya? Ta'awud. Ya, ta'awud. Cuma itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Kalau ada setan mengganggu kamu dengan suatu gangguan, maka berlindunglah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Cara berlindung dari permusuhan gangguan setan adalah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kembalikan kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu Rabbul Alamin, yang memiliki alam semesta ini. Maka penting bagi kita, ya, kalau kemarin kita sudah mengetahui bahwa ilmu itu adalah yang paling bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, ngapain dipelajari? Nah, sedangkan Allah Subhanahu wa taala bisa menolong kita dunia dan akhirat. Dari apa yang kita lihat Allah bisa tolong, apa yang tidak bisa kita lihat Allah juga bisa menolong kita. Oleh karenanya mengenal Allah itu penting. Contoh yang kedua, Ibnul Jauzi dalam kitab beliau Talbis Iblis mengatakan, diriwayatkan dari Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir. Mutarrif bin Abdullah bin Syekhir ini adalah seorang tabi'in, satu leteng dengan Hasan al-Basri. Beliau mengatakan, saya perhatikan manusia itu berada di tengah-tengah antara perlindungan Allah Subhanahu wa taala dan gangguan setan. Kalau dia ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia tinggal hanya satu yang dekat dengan dia, yaitu apa? Gangguan setan. Makanya yang harus dilakukan oleh seorang manusia adalah selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala supaya apa? Menjauh dari gangguan setan. Karena dia di tengah-tengah. Yang lebih parah lagi kalau Allah sudah pergi berpaling dari kita. Wah, ini tidak ada yang bisa melindungi kita dari gangguan setan tersebut. Ya, maka mengenal Allah Subhanahu wa taala itu penting. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala juga penting. Makanya di sini di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya, 3 pondasi Islam, Al-Imam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengatakan, ketahuilah bahwasanya ilmu yang sejati adalah ma'rifatullah, mengenal Allah, wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal nabinya, wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Mengenal Allah tadi sudah kita sebutkan manfaatnya. Mengenal Nabi Muhammad SAW ini sebagai panutan di dalam kehidupan. Karena sudah kita bahas juga ya di pertemuan yang lalu, mempelajari sejarah Nabi SAW itu harus, karena sejarah Nabi memiliki 4 karakter. Apa 4 karakter sejarah Nabi SAW? Yang pertama, sejarah Nabi SAW itu otentik. Ya, secara historis otentik. Kenapa? Riwayatnya pakai sanad. Ada enggak sejarah yang lain pakai sanad seperti sejarah Nabi SAW? Tidak ada. Contoh di Indonesia ini kita banyak sekali mendengar cerita-cerita rakyat, ya, urban legend. Ya, itu apa yang kita dapatkan ceritanya? Di Jawa misalkan ada Nyi Roro Kidul, ada lagi cerita, bahkan ini di daerah sini kita dekat dengan Mojokerto ada Kerajaan Majapahit, di Kediri ada
Joyoboyo misalkan, dan seterusnya. Itu ceritanya kita tidak dapat lengkap. Justru malah versinya banyak sekali. Kenapa? Karena nggak ada sanad. Namun sejarah Nabi SAW nggak ada ceritanya simpang siur. Karena apa? Bersanad. Yang kedua, sejarah Nabi SAW itu diriwayatkan dengan lengkap. Mulai dari bahkan sebelum beliau lahir sampai beliau wafat, Nabi Muhammad SAW bisa kita pelajari sejarahnya tahun demi tahun, mulai tahun gajah sampai tahun 60 Hijriah. Ya, atau sampai tahun 11 Hijriah. Ya, tahun 11 Hijriah. Ya, 60 tahun umur beliau sebelum jadi Nabi 40 tahun, kemudian 10 tahun 13 tahun di Makkah, kemudian 10 tahun di Madinah. Tapi tahun 11 Hijriah kita tahu semuanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, sejarah Nabi SAW itu mencakup seluruh aspek kehidupan. Hampir semua peran pernah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi orang miskin pernah, jadi orang kaya pernah, kerja pernah, punya karyawan pernah, jadi suami pernah, suami istri sehidup semati pernah, menduda juga pernah, ya, menikah dengan gadis pernah, menikah dengan janda juga pernah, punya anak pernah, anak laki-laki, anak perempuan punya, anaknya meninggal pernah, ya kan? Pernah jihad, pernah kalah, pernah menang, pernah sedih, pernah bahagia. Artinya apa? Beliau adalah sebuah contoh yang sangat-sangat ideal untuk kita jadikan qudwah. Antum lagi sedih, lihat ketika Nabi SAW sedih, apa yang beliau lakukan. Antum bahagia, lihat Nabi SAW bahagia, apa yang beliau lakukan. Antum sedang menikah jadi kepala keluarga, lihat apa yang Nabi SAW lakukan. Ya, antum kaya, lihat apa yang Nabi lakukan. Antum miskin, lihat apa yang Nabi SAW lakukan. Ini orang seperti ini, ya, adalah orang yang paling cocok dijadikan contoh. Kalau kita lihat, misalkan kita sering dengar ada podcast cerita orang-orang sukses. Kadang-kadang kita mencontoh mereka susah. Kenapa? Karena mereka sudah punya privilege. Privilege-nya apa? Keluarganya kaya. Antum mau niru dia, usahanya ya susah. Bapaknya sudah punya perusahaan besar. Tiba-tiba kita pengen jadi kayak dia. Ya, dia sudah punya warisan ketenaran, warisan keilmuan, warisan harta, warisan posisi, jabatan dan seterusnya. Nah, tapi Nabi Muhammad SAW tidak. Beliau semuanya beliau lakukan. Yang terakhir, karakter dari sirah Nabi Muhammad SAW itu bukan cuma teori. Beliau mendapatkan wahyu dari langit. Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat Jibril dan beliau adalah sebuah prototipe, ya, sebuah contoh nyata pengamalan dari wahyu yang diturunkan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dinasihati oleh Allah, beliau berdakwah, beliau ngejar tokoh-tokoh, dikejar supaya dakwanya mudah. Itu logika kita itu begitu manusia. Saya pengen Abu Jahal masuk Islam, Abu Lahab masuk Islam, ya, Umayyah bin Khalaf masuk Islam, pokoknya tokoh-tokoh Quraisy. Datang ada orang biasa, nggak terkenal, buta, lemah, pengen masuk Islam, diabaikan oleh Nabi SAW. Bahkan Rasulullah SAW kesel karena Abdullah bin Umi Maktum yang buta, ya, mengganggu kesibukan dakwah beliau yang ketika itu sedang mendakwai orang-orang penting. Ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu surat, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam, dia berpaling, an ja'ahul a'ma, ketika dia didatangi oleh seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Bagaimana kamu tahu? Mungkin dia ini yang justru mendapatkan kesucian hati, ya. Sedangkan engkau lebih memilih orang-orang yang sombong-sombong itu, ya. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Orang yang enggak butuh hidayah kamu kejar-kejar.
Wa amma man ja'aka yas'a fa anta anhu talaha. Adapun orang yang bersungguh-sungguh datang kepadamu, engkau malah mengabaikan dia. Nah, jadi di situ Nabi SAW ditegur. Kita juga begitu, dakwah ya. Oh, ada orang yang sungguh-sungguh datang, itu yang kita ajari, yang sungguh-sungguh kita urusi dulu, ya, sambil mendakwai yang lain. Tapi yang sungguh-sungguh ini yang harus diprioritaskan, karena mereka pengen belajar beneran, ya, itu diprioritaskan. Dan itu nasihat Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya diurusi Abdullah bin Umi Maktum, dan bahkan dijadikan seorang muadzin tetap bersama Bilal radhiyallahu taala anhu, ya, untuk adzan subuh. Nah, itulah kenapa kita mempelajari sirah Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ilmu itu apa? Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal agama Islam. Nah, mengenal agama Islam ini kita tidak bisa sembarangan. Kita harus menggunakan sumber. Sumbernya apa? Dalil. Dikatakan sini wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Dalil itu apa sih? Dalil di sini ada dua pengertian. Ya. Secara umum dan secara khusus. Secara umum, dalil adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, semuanya itu dalil. Tapi dalam ilmu usul fikih, enggak semua hadis bisa jadi dalil. Dalil itu hanya hadis yang memberikan hukum, itu baru dinamakan dalil. Contohnya bagaimana? Nabi SAW yang diriwayatkan dari beliau itu ada ucapan, ya, ada perbuatan, ada persetujuan, ada sifat. Sifat itu terbagi menjadi dua lagi. Akhlaknya Nabi SAW atau fisiknya Nabi SAW yang berhubungan dengan fisik beliau. Nah, yang jadi dalil yang mana? Yang jadi dalil adalah ucapan beliau, perbuatan beliau, persetujuan beliau. Adapun fisik beliau nggak bisa jadi dalil. Maksudnya jadi dalil apa? Kita nggak bisa ngambil hukum dari situ. Nabi SAW misalkan, ya, wajahnya agak bulat. Apakah disunnahkan kita punya wajah bulat? Nggak bisa. Nggak bisa kita ambil hukum dari situ. Nah, ini tidak disebut dengan dalil. Tapi kalau secara umum maknanya, kita ditanya, Nabi itu wajahnya bulat, dalilnya mana? Maksudnya adalah mana hadis yang menunjukkan hal itu? Oh ya, dalam istilah ini boleh disebut dalil. Tapi dalam istilah wajahnya Nabi bulat, diambil hukum dari situ, sunnah memiliki wajah yang bulat, bukan dalil. Bisa membedakan ya dua-duanya. Nah, maka di sini kita belajar dalil tersebut. Baik itu berupa Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW atau ijma'. Apa itu ijma'? Konsensus, kesepakatan para ulama Islam di dalam perkara-perkara agama Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang keempat namanya qiyas. Qiyas itu analogi. Ya, saya akan bahas agak panjang sedikit masalah dalil ini supaya tidak ada salah paham. 4 dalil ini, sebenarnya dalil itu banyak, ya, sampai 12. Cuma yang disepakati oleh semua mazhab 4 ini, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Yang pertama Al-Quran. Disyaratkan Al-Quran itu ada 3 syarat, ya. Yang pertama, riwayatnya harus mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir adalah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh banyak orang, di mana tidak lagi tersisa keraguan bahwasanya ini benar-benar riwayat Al-Quran, datang dari Nabi Muhammad SAW. Yang riwayatkan banyak.
Bahkan Al-Quran yang menghafalkan ribuan orang, alhamdulillah, sejak awal sampai sekarang. Bahkan anak-anak kecil bisa menghafalkan Al-Quran, ya. Dan ini janji Allah Subhanahu wa taala, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafal. Apakah ada yang mau menghafal? Itu kata Allah Subhanahu wa taala, mudah dihafal. Kita kalau ada bahasa asing gitu, nggak ngerti artinya, bisa menghafal sulit sekali, ya kan? Tapi Al-Quran enggak, meskipun kita enggak tahu artinya, dimudahkan oleh Allah SWT untuk dihafal. Ya, tinggal kita mau hafal atau enggak. Kemudian syarat yang kedua, Al-Quran adalah Al-Quran itu tata bahasanya benar. Yang ketiga, sesuai dengan mushaf Utsmani, mushaf yang beredar sekarang ini. Nah, kenapa ada syarat ini? Karena ada mushaf yang lain. Ada orang yang ngaku ini mushaf, ada orang Syiah datang ini mushaf, ya ini Quran. Ada orang bawa kiroat yang aneh-aneh, ini mushaf. Anda bisa, harus cocok dengan 3 syarat tadi, baru dikatakan Al-Quran. Dimulai dari surat Al-Fatihah, ditutup dengan surat An-Nas, ya. Kemudian yang kedua adalah hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan atau perbuatan atau persetujuan atau sifat tadi. Sifat itu ada akhlak, ada fisik Nabi. Contoh ucapan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku muta'ammidan secara sengaja, falyatabawwa, hendaklah dia siapkan maq'adahu, kursinya di neraka. Itu hadis ucapan, redaksinya langsung secara verbal dari Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang bentuknya perbuatan, berarti redaksinya dari siapa? Narasinya dari sahabat, ya, narasinya dari sahabat. Mereka melihat Nabi SAW, kemudian mereka ceritakan. Contohnya banyak sekali hadis-hadis tentang sholat. Nabi perintahkan para sahabat, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Berarti apa? Akan banyak sekali hadis-hadis yang sifatnya fi'liyah, perbuatan Nabi SAW diriwayatkan oleh sahabat. Haji juga begitu, ya. Haji juga Nabi SAW perintahkan para sahabat untuk melihat. Karena kalau beliau ngomong, capek beliau. Ini ada ratusan ribu orang, ya. Kemudian harus diajari satu-satu. Nabi SAW cuma perintahkan para sahabat untuk melihat manasik beliau dan ditiru. Tapi ada kelemahannya hadis yang seperti ini. Biasanya banyak perselisihan. Contohnya haji Nabi SAW, beliau haji berapa kali? 1 kali. Tapi hadis tentang hajinya Nabi, ada sahabat yang meriwayatkan Nabi haji tamattu', ada yang mengatakan hajinya qiran, ada yang mengatakan hajinya ifrad. Padahal mereka lihat. Masalahnya penglihatan ini kadang-kadang salah, ya. Beda sudut pandang, beda pendapat, kan gitu, Pak. Bahkan untuk hal-hal yang nyata itu. Kayak kita masukkan ini kan lurus gitu kan. Nah kalau kita taruh dalam air, ini bisa bengkok kelihatannya kan gitu. Ya sama seperti itulah. Jadi ketika hanya melihat, nah ini kadang-kadang orang ada yang ngerti, ada yang belum ngerti, kemudian menyimpulkannya berbeda-beda. Tapi tidak masalah, ya. Justru itu mengajari umat bahwasanya syariat tentang manasik haji itu macam-macam. Ya, boleh ini, boleh ini, boleh ini. Kemudian yang ketiga, ada hadis yang isinya persetujuan. Di mana ada sahabat mengamalkan suatu amalan dan Nabi SAW setuju, tidak menegur. Seperti para sahabat dulu makan daging kuda, ya.
Mereka mengatakan dulu kami makan daging kuda di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menegur. Artinya apa? Setuju, tidak apa-apa. Khalid bin Walid makan daging dhab. Dhab itu kadal gurun. Kadal gurun, kata orang-orang kadrun, kadal gurun. Itu bentuknya kayak biawak, Pak. Ya, cuma dia enggak buas kayak biawak kita yang di kali itu enggak. Ya, dia makanannya dia herbivora dia. Nah, di masa itu Khalid bin Walid. Ditawarkan kepada Nabi SAW, beliau cuma mengatakan laisa hadza min ta'ami baladina. Ini bukan makanan daerah saya. Beliau enggak mau makan, tapi membiarkan Khalid makan. Artinya apa? Setuju, enggak apa-apa. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu setiap ba'da wudu salat 2 rakaat. Ditanya oleh Nabi SAW, wahai Bilal, apa amalan yang paling sering kamu lakukan? Kok saya bisa mendengar suara sandalmu di surga? Kata Bilal, saya enggak punya amalan istimewa, melainkan setiap kali saya wudu saya salat 2 rakaat. Nabi setuju, oh iya itu bagus. Nah, ini contoh persetujuan Nabi SAW. Yang begini nggak bisa kita katakan, oh sahabat itu bikin-bikin amalan sendiri, bid'ah, disetujui Nabi SAW. Salah, ya. Kalau disetujui Nabi namanya bukan bid'ah, karena sudah lolos QC istilahnya. Apa? Quality controlnya sudah lewat. Nah kalau kita sekarang ini nggak ada yang lembaga jaminan mutunya, nggak ada kita. Mau lewat mana gitu? Kita bikin tata cara ibadah sendiri, ya. Kemudian beralasan zaman dulu Nabi Muhammad SAW itu biarkan itu sahabat-sahabat bikin inovasi sendiri dalam beribadah. Iya itu betul, Nabi biarkan berarti Nabi setuju. Lah kalau kita sekarang Nabi biarkan, kenapa? Ya karena tidak tahu, Nabi sudah meninggal. Nggak bisa kita mengklaim Nabi setuju atau tidak setuju, ya. Nah ini tidak boleh, makanya zaman sekarang nggak bisa kita mengadakan hal-hal yang baru. Yang keempat, hadis fisik tadi, ada yang akhlak. Kita kadang-kadang disuruh meniru akhlaknya Nabi SAW. Ada akhlak-akhlak yang kita nggak bisa niru. Ya, contohnya Nabi SAW kalau puasa itu nggak putus-putus. Ya, kalau sholat semalam suntuk sampai kakinya bengkak. Oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, Aisyah mengatakan, kenapa kamu sampai ibadah seperti ini? Padahal dosa-dosamu sudah diampuni wahai Rasulullah SAW. Nabi cuma mengatakan apa? Afala akunu abdan syakuran? Apa nggak boleh saya jadi hamba yang bersyukur? Itu syukurnya Nabi SAW kita nggak bisa tandingi. Ya. Nah itu ada yang nggak bisa kita ikuti. Kita disuruh untuk yang penting mengikuti sebisanya. Pakaian Nabi SAW memakai kita disuruh ikut pakaiannya Nabi SAW persis? Enggak juga. Pakaian dikembalikan kepada adat, ya, dikembalikan kepada adat masing-masing. Kita nggak harus pakai jubahnya orang Saudi yang putih, ya, kemudian sorbannya warna merah putih, enggak. Mau pakai peci putih, peci nasional, peci tradisional, peci internasional, boleh silakan, enggak masalah. Tapi ada memang beberapa warna yang disukai oleh Nabi SAW. Seperti apa? Warna putih, beliau suka. Nah ada pakaian yang memang disyariatkan, seperti nggak boleh isbal di atas mata kaki. Nah, itu ada anjuran khusus. Tapi hukum asalnya pakaian itu adalah boleh, ya, kecuali yang dilarang. Wanita, ya, pakai pakaian apa saja boleh asalnya. Tapi kalau keluar rumah ternyata ada aturan sendiri. Oh berarti harus ikut aturan agama. Masalah makanan misalkan, Nabi makan kurma, apakah kita disunahkan makan kurma? Enggak. Kasihan nanti yang jual nasi pecel nggak laku Pak. Ya, kurma antum disunahkan makan kurma dalam kondisi-kondisi tertentu. Seperti apa? Buka puasa atau makan kurma yang khusus seperti kurma ajwah. Ya, Nabi SAW mengatakan man tasabbaha bitamaratin ajwah, barang siapa yang sarapan pakai kurma ajwah 7 butir itu akan dilindungi dari syaitan dari pagi sampai sore. Tapi kurma ajwa mahal, gitu kan? Tapi bukan berarti kita harus setiap hari sarapan kurma ajwa, enggak.
Ya, sarapannya Nabi SAW roti pakai minyak zaitun, ya nggak doyan orang Indonesia. Ya, Anda sudah pernah nyoba itu Pak, roti sama minyak zaitun aja aku nggak enak. Ya. Itu nggak disunahkan, karena apa, ini adat, ya, tergantung daerah masing-masing. Nah ini adalah hadis. Yang ketiga ijma'. Ijma' itu apa? Ijma' itu adalah kesepakatan para ulama setelah wafatnya Nabi. Kalau Nabi masih hidup nggak boleh ijma'. Kita hanya boleh nanya, langsung nanya kepada Nabi SAW. Kalau Nabi sudah wafat, nah para ulama berkumpul, musyawarah, sepakat, oh ini hukumnya boleh, ini hukumnya tidak boleh. Nah kalau sudah terjadi ijma', tidak boleh diperselisihkan lagi. Nggak boleh ada yang menyelisihi ijma'. Contoh, ijma' tentang masalah air. Air itu hukum asalnya suci dan tidak bisa menjadi najis kecuali apabila berubah warna, rasa dan baunya karena kemasukan benda najis. Ya, bukan karena benda suci. Kalau benda suci, teh itu nggak najis, kopi nggak najis. Ya, itu suci, tapi nggak bisa dipakai berwudu. Nah, air bisa menjadi najis karena kemasukan benda najis yang merubah warnanya, rasanya atau baunya. Itu sepakat para ulama. Nah, kesepakatan ini kita wajib amalkan langsung, nggak perlu diperselisihkan lagi. Ini yang namanya ijma'. Yang keempat, qiyas. Qiyas itu adalah kita menganalogikan. Ada 4 rukun di dalam qiyas. Yang pertama, ada kasus yang sudah dihukumi langsung dalam Al-Quran dan hadis. Contoh, kita contohkan masalah uang misalkan ya. Ada uang, ada emas, ada perak. Emas dan perak itu adalah mata uang yang ada di zaman Nabi SAW. Dinar dan dirham dihukumi langsung oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan adz-dzahabu bil-dzahab wal fiddatu bil fiddah wal burru bil burri wasyair bis syair wat tamr bit tamr wal milah bil milah yadan bi yadin mislan bi mislin fa idza ikhtalafat hadhil asnaf fa bi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Emas dan emas, maksudnya tukar emas dan tukar emas, tukar perak dan tukar perak, tukar gandum dengan gandum, tukar korma dengan korma, tukar garam dengan garam, harus mislan bi mislin, ukurannya sama, nilainya sama, takarannya sama, timbangannya sama, yadan bi yadin, cash, tunai. Fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, tapi kalau jenisnya beda, fabi'u kaifa syi'tum, silahkan dijual terserah, dengan satu syarat, tetap harus tunai. Ya, beda nilai tidak apa-apa. Antum jualan gandum sama kurma, ya, kurma 1 kilo diberikan gandum 2 kilo, tidak masalah, yang penting tunai. Ini adalah pembahasan tentang riba. Riba apa? 2 macam riba. Namanya riba fadl. Riba fadl itu riba dengan melebihkan salah satu dari komoditas dagang tadi, emas dan emas. Yang satu emas 2 gram ditukar dengan 1 gram, nggak boleh. Kalau sama-sama emas harus sama-sama 1 gram. Meskipun yang ini emas sudah jelek, yang ini masih bagus, sama nilainya. Duit juga begitu nanti. Nah, uang, mata uang zaman sekarang, entah itu rupiah, entah itu dolar, entah itu ringgit, entah itu real, entah itu yen, ya. Nah, duit yen itu paling enak tuh. Beli rumah pakai yen ono duite. Nah, itu semuanya dikiaskan kepada emas dan perak. Kalau kita mau tuker-tukeran lebaran ya, sering tuh ada orang tuker duit lama dengan duit baru. 100.000 ya, kita beli dengan berapa? 110.000. Itu nggak boleh dalam syariat kita, namanya riba fadl. Kenapa? Nilainya sama. 100.000 yang lebus solasian itu dibelikan bakso 10 ribuan dapat 10 mangkok. Yang baru di print dari bank dibelikan bakso 10 ribuan dapatnya sama 10 mangkok juga. Ya. Ini karena praktek ini kalau dilakukan secara masif akan mengganggu ekonomi. Fluktuasi naik, nanti itu duit jadi apa? Daya belinya rendah duit kita nanti jadinya. Kebanyakan duit barangnya sedikit.
Ya. Nah, inflasi akhirnya. Maka jangan lakukan itu. Kalau pengen ekonomi kuat ya tinggalkan riba. Tapi kalau beda mata uang, saya pengen beli dolar. Ya, ini ngaji sedikit-sedikit aja Pak ya, tapi saya pengen memahamkan dulu kias itu seperti apa. Saya pengen beli dolar. Ada 1.000 dolar orang jualan. Dirilis per tanggal 7 November 2021. Ya. Ada teman saya namanya misalkan Pak Ijo. Ini ada duit bos nih 1.000 dolar. Berapa satu dolarnya? 10.000. Mumpung lagi murah. Waduh 1.000 dolar 10.000 kali 1.000 berapa? 10 juta saya harus siapkan. Saya baru ada duit 5 juta ini gimana? Tak cicil ya? Tak beli, tak kasih 5 juta, 5 jutanya besok. Boleh enggak? Enggak boleh. Riba apa namanya? Riba nasi'ah. Ya. Beda nilai enggak masalah, yang satu 1.000, yang satu 10 juta. Enggak masalah. Karena beda mata uang. Tapi harus tunai, tetap tunai. Kata Nabi SAW, fa idza ikhtalafat hadhil asnaf, kalau beda jenis, fabi'u kaifa syi'tum, jual semau kalian dengan satu syarat, ya dan biadin, tetap harus tunai. Nah, ini kita mengkiaskan namanya. Ya. Ada barangnya dulu emas, ada hukumnya nggak boleh riba, ya. Kemudian apa sebabnya? Karena adalah dia alat tukar, ya alat tukar. Sebagai alat tukar dalam ekonomi, makanya rupiah, dolar, ringgit semuanya dihukumi sama seperti emas dan perak. Itu namanya qiyas. Apakah semua dalil ini kita pakai dalam semua masalah agama? Jawabannya tidak. Dalam masalah akidah, ya akidah itu isinya kepastian-kepastian. Dan dalil yang boleh dipakai dalam masalah akidah cuma 3. Apa? Al-Quran, hadis, ijma'. Qiyas boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena qiyas itu untuk mengetahui adalah sebuah tools, sebuah alat untuk mengetahui hukum dari perkara-perkara yang baru, yang dulu enggak ada. Kayak tadi rupiah, dolar. Sedangkan akidah enggak ada yang baru dalam masalah akidah. Kecuali kelompok menyimpang baru, nah itu ada. Tapi masalah akidah ya tetap sama, itu aja. Seperti yang diajarkan di zaman Nabi SAW, enggak ada yang baru, enggak ada revisi. Oh dulu Allah Rabbul Alamin, sekarang ada tandingannya, enggak ada revisi kayak gitu. Oh dulu Nabi SAW habis Isra Mi'raj naik ke langit, ya ternyata direvisi, enggak ada revisi, ya semuanya sudah ditetapkan dan masalahnya sama, enggak ada perbedaan. Jadi kalau kita belajar masalah-masalah akidah, ya sumbernya jelas, langsung diambil dari Quran, dari hadis bisa. Kalau ada yang mengatakan nggak boleh ngambil dari Al-Quran dan hadis langsung, ya harus melalui perantara ulama, karena antum nggak ngerti ijtihad. Itu dalam masalah fikih, oke dalam masalah fikih. Masalah akidah nggak perlu, ya bisa langsung dari Al-Quran dan hadis langsung. Nabi ngomong Allah SWT ya di atas langit, langsung kita imani Allah di atas langit, nggak masalah, nggak perlu perantara ulama. Nabi dulu kan ngomongnya sama semua orang awam ada, ya angon wedus ada, direktur ada zaman dulu kan ya, ada direktur BUMN di zaman Nabi SAW, ada tukang angon wedus, satu majelis. Apa kira-kira pemahaman mereka berbeda? Tidak berbeda, sama tentang masalah akidah. Tapi dalam masalah-masalah ijtihad, ya betul harus lewat ulama. Ya, masalah-masalah yang sulit harus lewat ulama. Contohnya bagaimana? Ya contohnya tadi tentang masalah riba tadi. Itu kan perlu menggabungkan banyak dalil, perlu mengkaji secara komprehensif. Ya,
Jadi setelah kita kaji secara komprehensif, kita baru tahu, oh ini hukumnya A, ini hukumnya B. Sholat juga begitu, sholat contohnya. Oh sholat itu ada rukunnya, ada syaratnya, ada wajibnya, ada sunnahnya, ada haramnya, ada pembatalnya. Itu kan setelah mempelajari secara komplit. Gak bisa satu-satu. Tapi dalam masalah akidah itu bisa. Ya. Bisa langsung diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, wallahu taala alam. Jadi ini adalah ilmu. Apa itu ilmu? Mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad SAW, dan mengenal agama Islam menggunakan dalil-dalil yang ada. Masih adakah dalil-dalil yang lain? Jawabannya masih ada. Cuma dalil-dalil selain 4 ini masuk dalam kategori adillah mukhtalafun fiha, dalil-dalil yang diperselisihkan oleh ulama. Maksudnya bagaimana? Maksudnya begini, ada ulama yang menganggapnya dalil, ada ulama yang menganggapnya bukan dalil. Ya, sehingga dalam diskusi ilmiah tidak fair, ya, tidak bisa digunakan di dalam diskusi ilmiah. Kenapa? Yang satu menganggap ini dalil, yang satu menganggap bukan dalil. Ya, gimana kita mau diskusi dengan sesuatu yang tidak kita sepakati? Kalau kita mau diskusi ilmiah kan mau sumbernya harus disepakati dulu. Ya, kalau kita nanti berselisih, kembalinya kemana? Ya, itu namanya diskusi ilmiah. Kalau diskusi ilmiah nggak ada muaranya, debat kusir jadinya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan dengan ilmu ini? Tentunya yang pertama dipelajari, belajar tentang Allah SWT. Ya. Kalau kita cinta Allah harusnya tahu siapa Allah. Orang mau nikah aja cinta sama calon istrinya dipelajari itu, ya kan? Tingginya berapa, rambutnya lurus apa keriting, kemudian umurnya berapa, kulitnya warna apa, hijau apa biru, ya kan? Kemudian sukanya makan apa, kalau mau nanti main ke rumahnya biar tahu mau bawa hadiah apa, ya kan? Kemudian saudaranya berapa, bapaknya kerjanya apa, pendidikannya apa, sedetail-detailnya. Masa kita yang ngaku cinta Allah SWT ditanya, Allah itu apa? Allah itu siapa? Ya Tuhan. Nah, apa yang Allah bisa lakukan? Nggak tahu. Sifatnya Allah apa saja? Nggak tahu. Namanya Allah apa saja? Nggak tahu. Nah ini kan salah. Berarti cintanya itu cuma apa? Klaim. Cuma pengaku-ngakuan saja, buktinya tidak ada. Kemudian cinta Nabi juga harus belajar siapa itu Nabi. Cinta Islam juga belajar apa itu Islam. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Al-amalu bihi, mengamalkan ilmu ini. Kalau mengenal Allah, cara mengamalkan ilmu mengenal Allah bagaimana? Ya contoh Allah SWT maha memberi rizki, ya sudah nggak usah bingung. Karena rezeki kita sudah ditanggung oleh Allah SWT. Bahkan binatang-binatang yang lemah itu loh, yang nggak bisa terbang, cicak, rezekinya yang terbang malah. Dia makan laron bisa terbang, cicak nggak bisa terbang. Tapi dimangsa oleh si cicak ini, kan ajaib itu Pak. Gimana cicak ini yang nggak bisa terbang, kalau dia lompat jatuh, justru makanannya laron. Nah, itu sudah kuasa Allah SWT, Allah yang ngatur masa rizki. Yang kita harus lakukan cuma satu, usaha, ya, kerja. Masalah hasil itu bukan urusan kita. Antum tanam pohon, yang nentukan hasil siapa? Ya Allah. Apa kita bisa ngontrol hasilnya? Enggak ada. Semua pekerjaan yang kita lakukan, hampir semuanya, yang bisa kita lakukan itu hanya mengontrol standar prosesnya. Hasil, kalau prosesnya bagus biasanya ya usaha tidak mengkhianati hasil. Tapi gagal ya bisa jadi gagal. Karena ada pengaruh alam yang tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Kalau pengaruh alam itu, ya sudah serahkan kepada Allah SWT. Dan kita diberi pahala karena proses, bukan karena hasil. Bayangkan Anas bin Malik meriwayatkan hadis tentang menanam pohon. Apa riwayatnya? Nabi SAW mengatakan, idza kana fi yadi ahadikum fasilah,
idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilah fa in istata'a an yagrisha falyagrisha. Kalau hari kiamat sedang terjadi, di tangan kalian ada benih, kalau kalian mampu tanam. Loh, kalau kita mikir, lah besok kiamat ngapain saya tanam? Itu masalahnya, kita dikasih pahala karena proses. Mau besok mati bukan urusan kamu, wes itu tanam aja, dikasih pahala kamu nanti. Ya, belajar aja. Nanti kamu entah jadi ulama, jadi ustadz, atau belajar terus sampai mati gak jadi ustadz, gak masalah. Yang penting prosesnya itu kamu lakukan. Nah, itu yang diminta oleh Allah SWT. Jadi amal terus. Kemudian yang ketiga, kita sudah amalkan, dakwahkan. Ya, dakwahkan, ajak orang-orang untuk belajar, ini juga sama. Ya. Kalau kita mau bikin statistik gitu ya, supaya dakwah kita lebih rapi gitu kan. Di kampung kita berapa kakak yang sudah mengenal sunnah. Saudara kita berapa kakak yang sudah ngerti tentang tauhid itu tadi. Sholatnya sudah benar apa belum. Itu kalau kita buat gitu. Bukan apa-apa ya, tujuannya untuk supaya terarah gitu, supaya efisien. Enggak buang-buang tenaga. Jadwalnya itu jelas gitu loh. Nah, ini kan kita akan bisa melihat, ngukur nanti. Oh, ternyata saya masih lalai dalam berdakwah. Oh, masih banyak ini yang belum saya ajak. Wah, ini malah yang paling dekat belum saya kasih tahu. Ya. Nah, mungkin kita perlu untuk membuat rancangan seperti itu. Ya, untuk mengukur ya dakwah kita ini sudah sejauh mana sih. Nah, yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Sabar atas gangguan-gangguan yang ada di dalam 3 amalan tadi. Belajar perlu sabar, beramal perlu sabar, dakwah apalagi ya, makin besar sabar yang diperlukan. Belajar itu perlu sabar, Pak. Duduk gini sila 2 jam itu kita sudah miring-miring kanan, miring kiri, ya kan? Cari sandaran. Ya segitu ulama-ulama kita dulu gitu. Tapi kalau sudah cinta ilmu, ulama kita Masya Allah. Syekh Albani itu umurnya sudah tua, ya kalau lagi haji di Masjidil Haram beliau ngisi, itu lupa kalau beliau tua. Sehari penuh duduk melayani orang minta fatwa, orang belajar datang, kan ini ulama besar kan, kerumuni banyak orang, nggak habis-habis dan nggak ngerasa capek karena senang hatinya. Ya, jadi kadang-kadang orang kalau sudah senang itu, ya umur itu cuma angka. Bahkan orang-orang yang melakukan hobinya, ada orang hobinya hiking, naik gunung, rambut sudah putih semua, ya, tulang juga sudah mulai linu-linu. Tapi kalau dipakai naik gunung kuat, ya karena hobinya itu. Ada yang hobinya futsal. Hobi futsal ini sholat 5 menit, geringgingan. Futsal 2 jam, sewenang karena hobi. Nah, ini gimana sholat ini bisa jadi bukan hobi lagi ya. Kalau hobi nggak pantas kita bilang hobi, tapi kebutuhan. Ya, kebutuhan. Sholat jadi kebutuhan kita. Nah, itu loh. Nah, sabar dalam beramal juga. Ya, namanya ngamalkan ilmu kadang-kadang tarik-tarian dengan maksiat, tarik-tarian dengan maksiat. Kita tahu ilmu tentang pacaran nggak boleh misalkan. Tapi kadang-kadang ada yang ngajak ngobrol, ada yang ngajak kenalan, ada yang mendekati, ya, anak-anak muda, wah sulit sekali. Itu solusinya gimana? Harus ada pengawasan. Harus ada pengawasan. Kayak kita di pesantren, itu pengawasan harusnya penuh, full pengawasan. Dan untungnya agama Islam ini kita ada bab yang namanya bab ihsan. Ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ihsan itu apa? Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT. Tapi itu level yang sudah tinggi, bukan level orang yang baru ngaji. Ya, ihsan itu adalah level yang kata Nabi SAW, setelah Islam, setelah iman, ihsan. Ditanya oleh malaikat Jibril, apa itu ihsan? Kata Nabi SAW, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu sedang melihat Allah, sedang bertemu dengan Allah SWT.
Contoh simpelnya, kalau kita mau ketemu orang penting, itu pakaian aja diperhatikan, ya kan? Sisir rambut diperhatikan, pakaian diperhatikan, wangi atau enggak diperhatikan. Itu mau ketemu orang penting. Nah kalau mau ketemu Allah SWT sama. Allah SWT katakan, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, ambil perhiasan-perhiasan kalian ketika mau ke masjid. Maksudnya tampil maksimal kalau mau ke masjid. Enggak pakai kaos oblong. Ya, kalau sujud kelihatan celengannya. Ya Allah. Aurat itu batal sholatnya itu. Ya. Kan pakai kaosnya sepantat. Kemudian celananya ketat. Sujud kelihatan pantat itu. Itu batal itu sholatnya. Karena apa? Ada rukun sholat yang dia langgar, yaitu aurat. Nah, di sini ketika kita mengamalkan, ya ini perlu sabar, perlu diawasi. Muraqabah tadi. Selain diawasi ada muraqabah, ditumbuhkan. Kamu diawasi oleh Allah loh, harus maksimal. Ya jangan maksiat. Saya kemarin ngobrol sama orang yang kuliah di Jepang. Itu saya tanya-tanya, kenapa sih di sana kok disiplin tuh gimana gitu. Kata dia di Jepang itu disiplin bukan cuma sekolah, karena pemerintahnya itu sudah mendukung. Jadi teknologi semuanya ya diarahkan ke sana. Yang namanya CCTV itu setiap pohon ada itu katanya. Setiap pohon ada. Jadi kalau kamu buang sampah, direkap nanti ada itu tagihan dendanya. Makanya karena terus diawasi jadi budaya. Lampu merah dan seterusnya. Lampu itu gelap katanya. Nah, nyorot ke kita. Oh, jadi karena diawasi akhirnya jadi budaya. Nah, Rasulullah SAW mengajari kita untuk anak-anak kita kan begitu juga. Sholat itu kan umur 7 tahun kata Nabi SAW, muru awladakum bisolah wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anak kalian sholat umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Dan pukullah kalau nggak mau sholat umur 10 tahun. Kan disuruh ngontrol. Ya. Kalau tanpa kontrolan, sholat. Kemudian kita berangkat aja ke masjid, nggak diajak. Sholat nggak kira-kira? Enggak. Ya, makanya di pesantren kita juga gitu, ketat kontrol anak itu. Kalau enggak, yoi sembuh nanti. Gitu. Suruh sholat kadang-kadang sembunyi di kamar mandi. Ya, kadang-kadang sengaja telat. Kadang-kadang siang yang lain pada tidur, ada gedebukan di lapangan main bola. Nah, gitu. Kadang-kadang kamarnya dikunci malam-malam. Main pingpong, tak tok di dalam kamar. Nah, itu harus diawasi terus. Nah, dan yang terakhir sabar di atas dakwah. Ya, dakwah perlu kesabaran yang ekstra karena kita menghadapi manusia yang latar belakangnya macam-macam. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah, 4 poin ini, ilmu, amal, dakwah, sabar, itu semuanya dirangkum oleh Allah SWT dalam satu surat, yaitu surat Al-Asr. Allah SWT berfirman, wal asri, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia berada dalam kerugian. Rugi gimana? Di sini kan ada Al-Asr, waktu. Kemudian disebut rugi. Nah, kita bisa menganggap waktu itu modal yang dikasih oleh Allah SWT, dan semua manusia modalnya sama, 1 hari 24 jam. Mau yang pinter, mau yang kaya, mau yang miskin, mau yang sehat, mau yang cacat, sama, dikasih 1 hari 24 jam. Dan umurnya umat Muhammad ini rata-rata 60-70 tahun Hijriah. Sedikit sekali yang melewati 70 tahun. Nah, waktu sudah berlalu 40 tahun. Itu sudah cukup lah harusnya untuk mawas diri, untuk introspeksi. Saya sudah 40 tahun ini. Ya. Saya rugi atau enggak nih? Modal yang dikasih tadi habis buat apa? Namanya orang, saya ngasih jenengan modal, Pak ini tolong ini, saya punya uang ya 100 juta, silahkan dipakai untuk bisnis.
Ternyata setelah 2 tahun datang sowan bawa parcel. Alhamdulillah Pak, ini saya mau ngobrol sebentar. Iya, ada apa? Ini saya mau mengembalikan modal. Oh iya, berapa sisanya? 50 juta. 50? Habis Pak, bangkrut kita, rugi. Umur kita juga sama kayak gitu. Kita sudah 40 tahun sekarang menghadap Allah SWT sebentar lagi. Ya, Allah SWT tanya, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Bukankah kami sudah memberikan kalian umur yang seharusnya cukup untuk yatadzakkaru fihi man tazakkar, orang yang mau ingat bisa mengingat. Dan sudah dikasih nadhir, pemberi peringatan juga sudah dikirim. Pemberi peringatan banyak, Nabi Muhammad, dai-dai, ustadz-ustadz. Di dalam tubuh kita juga ada pemberi peringatan. Apa? Asam urat, kolesterol. Ini saya aja sudah mulai uban. Itu pemberi peringatan itu. Tapi kok enggak eling-eling? Disemir Ustaz. Lu enggak gitu masalahnya. Bukan gitu masalahnya. Maksudnya ini antum sudah dekat, sebentar lagi mau berangkat antum. Suida itu apa? Kata orang Jawa, filosofi angka-angka itu kan kalau selikur senang-senange lingguh kursi katanya. Selawe senang-senange lanang lan wedok. Ya, 50 seneng ketonan wis mulai soleh. Soalnya nek wis swidak, sewijine wis wayahe tindak. Mati. Ya, makanya siap-siap. Rugi 60 tahun, amalannya sedikit. Dagang dengan waktu tadi oleh pahalanya sedikit. Itu wal asri innal insana lafi khusr. Saya enggak rugi, yang enggak rugi seperti apa? Kata Allah SWT, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Ini enggak rugi. Karena 60 tahunnya dipakai untuk beriman. Ditambah wa amilus sholihat. Iman itu kan ilmu, keyakinan kan? Keyakinan itu butuh ilmu. Gimana caranya kita bisa yakin tanpa ilmu? Ya. Kemudian beramal soleh. Kemudian tawasau bil haq, saling menasihati dengan kebenaran, ini maksudnya dakwah. Dan yang terakhir tawasau bis sabr, saling menasihati untuk bersabar. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, lauma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan hujjah, tidak menurunkan bukti, ya, kepada umat manusia ini kecuali surat Al-Asr sudah cukup. Itu sudah jadi peringatan bagi manusia. Kalian sudah dikasih waktu, kalau waktunya nggak kalian gunakan dengan baik kalian rugi. Bagaimana caranya biar nggak rugi? Iman, amal soleh, dakwah, sabar. Itu tok, ya. Hidup kita isinya itu. Kalau isinya itu nggak rugi insya Allah. Nah, potensi orang beda-beda. Ya maksimalkan masing-masing. Ilmu beda-beda, ya udah maksimalkan. Amal beda-beda, maksimalkan. Ilmu itu kan ada orang yang belajarnya mondok, ada orang yang belajarnya ilmu umum. Tapi jangan sedih. Bukan berarti yang mondok tok yang bisa bermanfaat, enggak. Karena ada chemistry antara ilmu dengan ilmu. Contoh, jenengan belajar misalkan teknik, ya buatlah alat-alat yang bisa membantu Islam. Ya, belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, ya buatlah karya-karya yang bisa membantu Islam. Ya, nah yang mondok misalkan belajar agama, ya ajak manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitu, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Beliau membuat judul bab. Ada bab judulnya
ilmu wajib dimiliki sebelum orang berbicara dan beramal. Dan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang benar kecuali Allah dan mintalah ampun untuk dosamu. Di dalam surat Muhammad ini Allah SWT memulai dengan ilmu, fa'lam, ketahuilah dulu. Kemudian Allah SWT yang kedua al-qaul, yaitu la ilaha illallah. Kemudian yang ketiga amal, yaitu istighfar. Jadi ilmu, amal, qaul, kemudian amal. Jadi ilmu dulu, kita harus punya ilmu supaya amalan yang kita jalani itu tidak salah. Baru kemudian kita mengucapkan itu butuh ilmu, mengamalkan juga butuh ilmu supaya ucapan kita tidak salah, amalan kita tidak salah, yang lebih penting lagi dakwah kita tidak salah, ya. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini dulu yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, ya. Sudah banyak sekali materi yang kita sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa diserap dengan baik dan bermanfaat bagi saya pribadi ataupun bagi para hadirin sekalian. Wallahu taala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, silakan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.